Halo teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Hari ini kita akan membahas soal TWK 2026 subtes nasionalisme teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas soal implementasi Pancasila dan implementasi Undang-Undang Dasar 45 teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal nasionalisme. Oke, langsung ke nomor 1 teman-teman. Dalam konteks globalisasi dan pesatnya arus digitalisasi saat ini, salah satu ancaman non-militer yang dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme generasi muda sebagaimana semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda adalah fenomena echo chamber di media sosial dan menguatnya polarisasi digital. Berdasarkan dinamika tersebut, tindakan paling nyata yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan amanat pasal 32 ayat 1 UUD 45 tentang pengembangan nilai budaya di tengah gempuran budaya asing digital adalah seperti biasa teman-teman, silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu di pikiran, komentar atau di catatan teman-teman. Oke, langsung kita bahas teman-teman kalau sudah dikerjakan. Jika belum bisa di pause terlebih dahulu. A. Mengisolasi diri dari penggunaan platform digital luar negeri dan hanya menggunakan aplikasi buatan dalam negeri. Ini kurang tepat teman-teman. Mengisolasi diri tidak seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian yang memanfaatkan media sosial untuk mengkreasikan konten digital interaktif yang mengemas kebudayaan lokal dengan tren modern tanpa menghilangkan nilai aslinya. Nah, ini jawaban yang tepat teman-teman. Tapi kita cek untuk opsi C, D, dan E-nya teman-teman. Yang C menolak segala bentuk modernisasi teknologi karena dianggap berpotensi merusak moral dan kepribadian asli bangsa Indonesia. Ini juga tidak tepat teman-teman, menolak segala modernisasi teknologi. Kemudian yang D, membatasi interaksi dengan komunitas internasional agar fokus menjaga kemurnian budaya nasional dari pengaruh sekularisme. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena seiring perkembangan zaman kita juga harus bergaul dengan dunia internasional teman-teman. Kemudian yang E, menyerahkan seluruh tanggung jawab filterisasi budaya digital kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum. Ini bukan jawaban yang tepat teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita cek pembahasannya terlebih dahulu teman-teman. Oh maaf, bukan yang C, yang B teman-teman. Salah ucap saya tadi. Sesuai pembahasan kita coba yang B teman-teman. Sesuai amanat pasal 32 ayat 1 UUD 45 tentang kemajuan budaya, generasi muda tidak boleh bersikap anti kemajuan ataupun pasif. Menyerahkan seluruh filter budaya kepada pemerintah. Langkah nasionalisme produktif yang paling tepat adalah memanfaatkan teknologi media sosial untuk mengemas kebudayaan lokal menjadi konten digital yang interaktif dan modern tanpa menghilangkan nilai aslinya. Tindakan inovatif ini efektif sebagai strategi pelestarian sekaligus diplomasi budaya untuk memperkenalkan identitas NKRI yang inklusif kepada panggung global. Jadi jawaban yang B ya teman-teman. Next ke soal nomor 2. Pasal 27 ayat 3 UUD 45 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di lingkungan masyarakat yang mengemuk dan memiliki tingkat kesenjangan sosial ekonomi tertentu, tindakan konkret yang paling mencerminkan semangat nasionalisme dan bela negara yang berdampak langsung terhadap integrasi sosial adalah, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu lagi. Untuk opsinya apakah A, B, C, D, atau E teman-teman. A. Mengadakan ronda malam secara bergantian hanya untuk menjaga keamanan aset material milik warga yang kaya. B. Membentuk koperasi lingkungan yang dikelola secara transparan untuk membantu modal usaha mikro bagi warga kurang mampu tanpa memandang latar belakang suku atau agama. C. Melaporkan setiap tetangga baru yang memiliki pandangan politik berbeda kepada aparat keamanan setempat demi stabilitas lingkungan. D. Menggalang dana sosial secara eksklusif yang menjalurannya dikhususkan bagi warga yang memiliki kesamaan keyakinan keagamaan. Atau E teman-teman, mengikuti seluruh peringatan hari besar nasional di tingkat kelurahan dengan mengenakan pakaian adat termewah untuk menunjukkan status sosial. Udah terlihat ya teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang B, membentuk koperasi lingkungan yang dikelola secara transparan untuk membantu modal usaha mikro bagi warga kurang mampu tanpa memandang latar belakang suku atau agamanya teman-teman. Oke, ini pembahasannya kita bisa bahas terlebih dahulu.
Implementasi bela negara pasal 27 ayat 3 UUD 45 di masa damai difokuskan pada penguatan ketahanan sosial ekonomi guna meredam kesenjangan. Tindakan nyata yang paling berdampak bukanlah pamer simbol adat yang mewah, melainkan mendirikan koperasi lingkungan inklusif untuk membantu permodalan usaha warga kurang mampu tanpa diskriminasi. Langkah yang sejalan dengan asas kekeluargaan pasal 33 UUD 45 ini mampu memotong akar kecemburuan sosial, sehingga integrasi dan rasa persatuan di masyarakat tumbuh semakin kuat. Implementasi bela negara pasal 27 ayat 3 UUD 45 di masa damai difokuskan pada penguatan ketahanan sosial ekonomi guna meredam kesenjangan. Tindakan nyata yang paling berdampak bukan pamer simbol adat yang mewah. Sepertinya ini pengulangan dari yang atas, teman-teman. Oke. Hanya sampai semakin kuat. Jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Next ke soal nomor terakhir, nomor 3. Gotong royong dan kesadaran bayar pajak lokal merupakan bentuk implementasi nyata dari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 45. Jika dalam suatu wilayah permukiman banyak warga yang berkecukupan bersikap individualis, seperti menolak membayar iuran keagamaan atau kebersihan lingkungan dengan dalih telah membayar pajak dengan cara mandiri, maka dampak jangka panjang yang paling berbahaya terhadap ketahanan sosial dan nilai nasionalisme di lingkungan tersebut adalah teman-teman, seperti biasa bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk opsi A, B, C, D, atau E-nya, teman-teman. A. Terjadinya penurunan pendapatan domestik bruto atau PDB negara secara signifikan akibat mogok iuran warga. B. Munculnya kecemburuan sosial dan keretakan solidaritas organik yang memicu disintegrasi serta hilangnya rasa kepedulian antar sesama warga. C. Meningkatnya jumlah aparat kepolisian yang harus berjaga di kompleks perumahan tersebut untuk mengganti peran warga. D. Dialihkannya kepemilikan fasos atau fasilitas sosial dan fasum fasilitas umum pemukiman menjadi milik pribadi tokoh masyarakat. Atau E. Melebahnya sistem pertahanan militer di wilayah perbatasan KRI akibat ketidakharmonisan di tingkat rukun tetangga atau RT. Udah terlihat ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Munculnya kecemburuan sosial dan keretakan solidaritas organik yang memicu disintegrasi serta hilangnya rasa kepedulian antara sesama warga, teman-teman. Nah, ini pembahasannya, teman-teman. Warga negara wajib menyeimbangkan kewajiban formal atau pajak dan kewajiban sosial moral di lingkungannya seperti gotong royong ataupun iuran. Sikap eksklusif warga kaya yang merasa bebas dari iuran lokal akan memicu kecemburuan sosial yang mendalam dari warga kurang mampu. Keretakan solidaritas ini sangat berbahaya, teman-teman, karena menghancurkan rasa nasib sepenanggungan sebagai pilar nasionalisme. Dampak jangka panjangnya adalah munculnya konflik horizontal akibat masyarakat yang terkotak-kotak, yang merusak persatuan langsung dari struktur akar rumput. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian saja pembahasan soal kita kali ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari kita. Selamat belajar, teman-teman.